Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Salam ilahi menuntut kesatuan, maju serta membela kebenaran untuk negara, bangsa dan kemakmuran. Allah tegakkan, Allah tegakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Bapak dan Ibu yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah, syukur alhamdulillah malah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas seluruh limpahan nikmat yang telah Allah berikan pada kita, termasuk di dalamnya nikmat sehat dan nikmat sempat, sehingga pada malam hari ini kita masih diizinkan oleh Allah bertemu di kajian kitab Sahih Al-Bukhari, Masjid Al-Amin. Salawat, salam, dan keberkahan kita mohonkan kepada Allah agar senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad SAW dan keluarganya, sebagaimana Allah telah mencurahkan salawat, salam, dan keberkahan kepada Nabi Ibrahim AS dan keluarganya. Masih pada Kitabul Adzan, malam hari ini kita akan melanjutkan pada bab 156. Ada 3 hadis di bab ini, 845, 846, dan 847. Bab 156 ini Imam Al-Bukhari beri judul Babu yastaqbilul imamun nasa idza sallama. Bab imam menghadap kepada orang-orang apabila telah salam. Sehingga kalau Bapak Ibu atau bapak-bapak makmum kemudian selesai sholat imamnya balik kanan, inilah hadis-hadis yang dijadikan sebagai dalil tentang imam menghadap ke arah jamaah, menghadap ke arah makmumah. Apakah nanti ada hadis yang menerangkan imam menghadap ke arah kanan atau menghadap ke arah kiri? Nanti kita akan kaji satu persatu hadisnya. Jadi prakteknya sudah sering Bapak Ibu lihat, tetapi hadisnya akhirnya sampai kepada kita. Sehingga kalau ada orang bertanya, kok imamnya habis sholat ke balik kanan? Memang Rasulullah SAW mencontohkan yang demikian. Dimulai dari hadis 845, Imam Al-Bukhari telah berkata, Haddatsana Musa bin Ismail, telah menceritakan kepada kami Musa bin Ismail, qala, dia berkata, Haddatsana Jarir bin Hazim, telah menceritakan kepada kami Jarir bin Hazim, qala, dia berkata, Haddatsana Abu Roja'in, telah menceritakan kepada kami Abu Roja an Samurah bin Jundabin, dari Samurah bin Jundab. Ini salah seorang sahabat Rasul. Qala, dia berkata, karena adalah an-nabiyyu nabi sallallahu alaihi wasallam iza apabila sholat, telah sholatan dengan suatu sholat, aqbala alaina biwajhi, aqbala menghadap alaina kepada kami, biwajhi dengan wajahnya. Jadi bukan
menoleh bukan menengok, tapi memang balik kanan menghadap ke arah jamaah. Kalau kita karena tinggalnya di Indonesia, kita berada pada sebelah timur dari Arab Saudi, ya berarti balik kanannya menghadap ke arah timur. Ini meneladani dilakukan oleh Rasulullah SAW. Kemudian Bapak dan Ibu, ada kalanya ketika Rasulullah SAW itu balik kanan menghadap ke arah makmumah, beliau menyampaikan sesuatu kepada para jamaahnya. Hadisnya 846. Imam Al-Bukhari telah berkata, Haddatsana Abdullah ibnu Maslamata, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Maslamah, an Malikin dari Malik, an Sholih ibni Kaisana dari Sholih bin Kaisan, an Ubaidillah ibni Abdullah ibni Utbah ibni Mas'udin, dari Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud, an Zaid ibni Khalidin dari Zaid bin Khalid al-Juhani, annahu bahwasanya dia telah berkata, sholat telah sholat lana bersama kami Rasulullah SAW sholat subhi, sholat subuh, bil Hudaybiyati di daerah Hudaybiyah, ala isri samain kanat minal lailati, atas bekas hujan yang turun tadi malam. Falamma maka setelah insorofa Rasulullah berpaling, akbala alan nasi menghadap kepada orang-orang, faqala kemudian beliau bersabda, hal tadruna, apakah kalian tahu maza qala rabbukum, apa yang difirmankan oleh Tuhan kalian. Ini Rasulullah SAW ngimami sholat subuh di suatu tempat namanya Hudaybiyah. Kalau Bapak dan Ibu nanti berkesempatan untuk haji dan umroh, itu bisa mengunjungi tempat itu. Tempat bersejarah yang pada tahun ke-6 Hijriah, Rasulullah SAW ketika hendak menunaikan ibadah haji, dicegah oleh orang-orang Quraisy. Karena saat itu memang keadaannya masih dalam keadaan berperang, Bapak Ibu ya. Tahun kedua ada perang Badar, tahun ketiga ada perang Uhud, tahun kelima ada perang Khandaq, dan di tahun ke-6 Rasulullah mengajak para sahabatnya itu untuk menunaikan ibadah haji. Tetapi orang-orang Makkah mencegahnya, dan Rasulullah dengan para sahabat hanya diizinkan masuk Makkah selama 3 hari. Haji 3 hari tidak selesai, Bapak Ibu. Karena pelaksanaan haji itu kan mulai dari tanggal 8 ya, Tarwiyah tanggal 8, Arafah tanggal 9, kemudian rukun-rukun yang lainnya tanggal 10, ditambah dengan melaksanakan wajib haji di tanggal 11 dan 12, jadi 8, 9, 10, 11, 12, 5 hari. Kalau 3 hari tidak selesai. Beda dengan ibadah umroh. Ibadah umroh itu kalau fisiknya kuat 2 jam selesai. Karena hanya melaksanakan rangkaian rukun umroh, ihram, tawaf, sa'i, tahallul, selesai. Kalau haji kan ada rukun hajinya, ada rukun umrohnya, ada wajib hajinya. Sehingga Rasulullah di tahun ke-6 Hijriah tidak jadi melaksanakan ibadah haji, hanya melaksanakan ibadah umroh. Kemudian disepakatilah sebuah perjanjian di Hudaybiyah antara Rasulullah dengan utusan orang Quraisy yang diwakili oleh Suhail bin Amir. Ada kesepakatan-kesepakatan yang secara teks dan pelaksanaan itu dianggap merugikan kepentingan orang-orang Muslim. Tetapi Rasulullah SAW menyetujui perjanjian itu. Ini di Hudaybiyah. Rasulullah SAW sholat di sana, dan malam harinya kata sahabat yang meriwayatkan hadis ini namanya Zaid bin Khalid al-Juhani, malam harinya habis hujan. Jadi kalau malam harinya habis hujan, sholat di padang pasir kan ada bekas-bekasnya begitu.
Selesai salam di pelaksanaan sholat subuh, Rasulullah kemudian balik kanan. Apa yang beliau sampaikan menggugah rasa penasaran para sahabat dengan sebuah pertanyaan. Hal tadruna ma qala rabbukum? Apakah kalian tahu apa yang baru saja difirmankan oleh Tuhan kalian, Allah Subhanahu wa taala? Ini bagian dari metode dakwah, bagian dari metode pembelajaran, itu ada namanya metode tanya jawab. Kadang pertanyaan dilempar untuk memancing rasa penasaran mustami'in. Zaman kita sekolah kan begitu Bapak Ibu. Guru-guru kita juga menggunakan metode ini. Mau menjelaskan dulu ada pelajaran namanya PSPB ya. Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa. Ada PMP, Pendidikan Moral Pancasila. Kalau sekarang PSBB tidak ada, PMP tidak ada. Digabung namanya Pendidikan Pancasila. Dulu namanya Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Sekarang namanya Pendidikan Pancasila. Itu diajukan sebuah pertanyaan misalnya. Anak-anakku, tahukah di antara kalian apa penyebab terjadinya perang di Ponorogo? Nah, kita akan saling tanya dengan teman. Apa ya? Nanti guru kita akan memberikan kesempatan. Siapa yang mau menjawab? Yang menjawab tentu yang pernah baca. Yang belum pernah baca ya apa yang mau dijawabkan. Kan di era kita sekolah belum secanggih sekarang ini. Kalau sekarang ini perpustakaannya bisa ada dalam genggaman tangan. Gariki yang apa ora kan. Buku digital ada. Bahkan tanya AI ada, tanya chat apa namanya? GPT, chat GPT itu juga ada. Kalau rajin, wah, sekarang itu cerdas-cerdas. Kalau dulu ya andalannya perpustakaan. Itu metode untuk menggugah rasa penasaran orang lain, ajukan pertanyaan. Maka Rasulullah SAW mengajukan pertanyaan pada para sahabatnya, apakah kalian tahu apa yang baru saja Allah firmankan? Apa jawaban para sahabat? Qalu, mereka berkata, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Apa kata Rasulullah? Qala, Rasulullah bersabda, asbaha, pagi ini, min ibadi, di antara hambaku. Ini Rasulullah menyampaikan pernyataannya Allah. Pagi ini, min ibadi, di antara hambaku, mu'minun bi wa kafirun. Baru selesai sholat subuh dibilangi, pagi ini ada yang mukmin dan ada yang kafir. Kan kaget Bapak. Padahal di redaksi hadis lain kan Rasulullah SAW pada kitab Mawaqit Sholat ya, menjelaskan bahwa sholat terberat bagi orang munafik adalah sholat isya dengan sholat subuh. Tapi kok habis subuh dibilangi pagi ini ada yang mukmin, ada yang kafir. Apa penyebabnya? Fa'amma, maka adapun man orang kola yang berkata, mutirna bifadlillahi wa rahmatihi. Mutirna, kami telah diberikan hujan, bifadlillahi, karena karunia Allah, wa rahmatihi, dan rahmat Allah, fazalika mu'minun bi wa kafirum bil kabi. Maka dia telah mengimaniku, kata Allah, dan dia telah mengingkari bintang-bintang. Maka ini kita mengingatkan kembali, hadis ini pernah muncul ya. Kalau hujan turun, maka Bapak Ibu harus mengucapkan kalimatnya ini. Begitu beras turun, katakan ini rahmat, ini karunia dan rahmat dari Allah. Jangan mengatakan udan terus ya. Oh iya, soalnya bulan ini lagi tadi ini. Nanti melanggar hadis. Seolah-olah yang menyebabkan hujan turun itu nama bulan. Padahal kata Rasulullah, hujan itu turun karunia dari Allah, rahmat dari Allah. Ini kan yang Allah sampaikan di Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 22. Ya, setelah Allah menyuruh manusia untuk menyembah Allah,
Ya ayuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i ma'an. Jadi hujan turun itu atas perintah Allah, karunia dari Allah. Makanya di kitab istisqa ditemukan hadis ketika hujan turun kita disuruh berdoa Allahumma shayyiban nafi'ah. Ya Allah, jadikan hujan ini bermanfaat. Karena kalau hujannya lebih banyak ya nanti menjadi madarat, banjir, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar itu tidak terjadi. Kita pun mendoakan kebaikan untuk saudara-saudara kita yang oleh Allah sedang diberikan ujian itu. Kemudian Rasulullah menyampaikan wa amma man qala, dan adapun orang yang mengatakan binau'i kaza wa kaza, hujan ini turun karena sebab ini fadzalika kafirun bi, maka dia telah mengkafiriku, wa mu'minun bil kaukabi, dan dia telah mengimani bintang. Bapak dan Ibu, sunnatullahnya Allah telah tetapkan kapan hujan akan turun, kapan hujan akan ditangguhkan. Kalau kemudian terjadi banjir, terjadi longsor, itu karena ulah tangan-tangan manusia. Contoh yang sederhana, ketika hujan turun, Allah turunkan di daerah pegunungan, pegunungannya masih komplit, tanaman-tanaman besarnya masih banyak, maka hujan itu akan diserap dulu oleh tanaman-tanaman, dan airnya turun melalui aliran-aliran sungai. Sekarang gunungnya tidak ada, hutannya tidak ada, hujannya Allah turunkan rutin di sana. Begitu turun, ya semuanya dibawa. Sampai kayu-kayu ikut dibawa, sudah terpotong-potong. Dan tidak mungkin kan hujan turun sambil motong-motong kayu, pasti kan perbuatan manusia. Makanya oleh Allah kita diingatkan di Al-Quran surah Ar-Rum, tuharul fasadu bil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah nampak kerusakan di daratan, di lautan, akibat ulah tangan manusia. Maka kadangkala sebuah tanda tangan menyebabkan malapetaka yang besar bagi semua orang. Kenapa tanda tangan? Yang mengizinkan untuk hutan ditebang, gunung dibabatkan tanda tangan, Bapak Ibu. Yang tanda tangan satu orang, tapi yang sengsara banyak orang. Akhirnya hujan yang tadinya rahmat malah menjadi malapetaka. Maka hadis ini mengingatkan kita semua bahwa hujan itu karunia dan rahmat dari Allah, tapi Allah juga punya sunnatullah yang kalau dalam bahasa pengetahuan disebut dengan hukum sebab akibat. Ya sama dengan sudah disiapkan di pinggir-pinggir jalan itu kan saluran irigasi ya Pak. Kalau kemudian irigasinya ditutup untuk menjadi ruko, ditutup untuk menjadi tempat jualan. Jadi begitu hujan, ya hanya hujannya tidak ada tempatnya. Ya kan tidak ada tempatnya, air kan cari. Tempatnya mana? Ya jalan-jalan masuk ke rumah-rumah. Atau orang membuang sampah di situ. Pikirannya lawung sendirian tidak apa-apa satu. Semua orang yang berpikir begini banyak kan banyak yang bosan. Berhujan meluap naik. Yang kebanjiran tidak hanya yang membuang, tapi orang-orang yang ada di sekitar. Maka di Al-Quran surah Al-Anfal Allah juga mengingatkan, takutlah berbuat dolim. Karena ketika ada orang melakukan kedoliman, yang kena tidak hanya pelakunya, orang-orang yang ada di sekitarnya. Kayak syair lagu, kau yang makan nangkanya, aku yang kena getahnya, kan begitu ya.
Bukan berarti kemudian Ismail makan nangka bareng-bareng ben ketemu bareng-barengnya, tidak. Itu dicegahnya. Ini terkait dengan menghadapkan wajah ke arah jamaah. Rasulullah menyampaikan pesan penting dari Allah Subhanahu wa taala terkait dengan keimanan, Bapak Ibu ya. Kemudian 847 ini yang bercerita adalah Anas bin Malik. Akhara Rasulullah SAW as-salata zata lailatin. Rasulullah pernah mengakhirkan sholat isya ila syatril laili, menjelang tengah malam. Ini waktu maksimal sholat isya itu tengah malam. Kalau melewati tengah malam namanya bukan isya, namanya sahur. Jadi jangan isyanya nantilah, sekalian tahajud jam berapa, jam 3 itu sudah bukan isya. Isya itu maksimal tengah malam. Nah, jadi nama-nama sholat itu disandarkan kepada nama-nama waktu. Duhur itu karena mataharinya tergelincir, asar karena mataharinya condong, maghrib karena mataharinya terbenam, isya itu karena sudah gelap. Lah tengah malam itu namanya tengah malam lewat namanya waktu sahur. Begitu fajar terbit namanya waktu subuh. Jadi jangan sampai azan isya malah ngeleleng terus lah sisan tahajud jam 3. Itu pelanggaran. Ya, pelanggaran. Karena sudah di luar waktu isya. Kecuali kelayah lain. Tahu kelayah ya? Ketiduran. Jadi habis maghrib kayungrat dan lesoh mopo. Niatnya tidak tidur, hanya gelelengan. Orang pansare kak gelelengan kok. Padahal gelelengan itu bab 1 pendahuluan. Liar-liar bab 2 ya Pak. Nah, ngeles ke bab 3. Ada bab belas. Begitu ngelilir, ya Allah jam 3 esok. Tapi karena tadi ngelelengnya baru jam 6:15 ya habis maghrib ya tidak dianggap pelanggaran karena belum masuk waktu isya gitu ya. Nah, setelah selesai sholat isya apa Rasulullah lakukan? Falamma sholla, maka setelah selesai sholat aqbala alaina, menghadap ke arah kami biwajihi, dengan wajahnya. Jadi tidak hanya noleh tapi dengan wajahnya. Terus bilang begini Bapak Ibu. Innan nasa, sesungguhnya orang-orang qad sungguh sallau, mereka telah sholat, warokodu, dan mereka telah tidur. Yang berada di luar Masjid Nabawi itu orang-orang sudah melaksanakan sholat. Dan mereka juga sudah pulang, mereka pada tidur. Wa innakum, dan sesungguhnya kalian lan tazalu fi sholatin, kalian tidak berhenti di pahalai sholat. Man tadortumus sholata, selama kalian menunggu waktu sholat. Ini Rasulullah menyampaikan kabar gembira kepada para sahabatnya yang tetap menunggu sampai beliau datang untuk melaksanakan sholat. Bu, minum dulu Bu. Kayak waktu lara nemen gulune ya. Iya, diambilin air. Oh sudah, ya minum dulu. Yang tidak pengen batuk jangan ikut batuk ya. Orang pancukutnya banyu. Batuk itu penyebabnya ada macam-macam ya Pak. Ada batuk kepengin itu ada. Itu batuknya anak-anak itu. Kalau orang dewasa batuk nggak pengen batuk nirok-nirok kena, itu namanya batuk kepengin. Kayak kalau pagi imamnya kesenggruk dehem, makmumnya bisa melu dehem ke dalam rangka kepengin. Orang melu dehem mau orang baca bes menempa. Imamnya makmumnya melu dalam rangka apa? Ini bukan perbuatan diikuti ya. Iya, agar makmumnya dehem bisa, imamnya dehem bisa, makmumnya pada melu dehem ya, tadi teni. Langsung dehem temenan. Gue dehem kepengin pada karo waktu kepengin. Yang kedua, batuk karena kesenggruk.
lagi maem karo ngobrol terus gemuyu gitu kan, saluran makan tertutup, saluran udara terbuka, akhirnya makannya masuk ke saluran makan, kesenggrup, watuk ngekel. Makanya kalau lagi makan jangan ngobrol ya, kesenggrup. Yang ketiga, batuk karena flu, itu teman sejati. Anggar flu newaras ya watuk ketekangan gitu ya. Yang keempat itu batuk karena asam lambung naik. Asam lambungnya naik jadi GERD itu juga menyebabkan batuk. Yang kelima, batuk sebagai kode. Orang dinene ya, tapi batuk sebagai kode. Silakan disimpulkan jadi batuknya yang mana ya. Sudah diminumi? Nah, sudah reda ya. Alhamdulillah. Jangan batuk lagi. Insya Allah. Jadi Rasulullah menyemangati para sahabatnya yang masih terjaga dengan menyampaikan apa? Orang-orang yang menunggu waktu sholat itu dipahalai seperti orang yang sedang sholat. Makanya pernah kami sampaikan di kajian masjid ini, panjenengan kalau hari Jumat malam Sabtu datang ke sini, itu insya Allah mendapatkan banyak kebaikan. Ya, satu, sholat jamaahnya mendapatkan kebaikan 27 derajat. Yang kedua, tetap di tempat sholat, tidak pulang, menunggu sholat isya, meskipun dalam rangka kajian, itu mendapatkan doanya para malaikat, dimintakan ampunan, dimintakan sholawat, dimintakan rahmat. Yang ketiga, mendapatkan pembelajaran dari kajian kitab Sahih Al-Bukhari. Sehingga yang selama ini kita kerjakan sudah benar, ya tinggal dilanjutkan. Oh ya, sekarang tahu dalilnya. Yang selama ini kita kerjakan ternyata tidak sesuai, ya kita tinggalkan. Karena sudah tahu yang benar. Yang tadinya tidak tahu menjadi tahu. Kan, itu kan. Ditambah dapat kebaikan silaturahim. Kan yang datang ke sini dari berbagai macam tempat. Itu kebaikan-kebaikan yang kita dapatkan. Di hadis 847 Rasulullah menyemangati para sahabatnya yang masih menunggu sholat isya, mereka tidak pulang, dengan kalimat lan tazalu fi sholatin. 157 babnya, babu muksil imami fi musallahu ba'da salami. Bab diamnya imam sejenak di tempat sholat sesudah salam. Hadisnya 848, 849, 850. Sekarang kita ke 848 dulu. Wa qala, dan telah berkata lana kepada kami Adam, hadasana telah menceritakan kepada kami Syu'bah an Ayyuba dari Ayyub, an Nafi'in dari Nafi, qala dia berkata, kana ibnu Umar, adalah ibnu Umar, yusolli sholat fi makanihi, di tempatnya, alladhi yang sholat dia telah sholat fihi padanya al-faridota, sholat fardu. Diawali dengan kesaksian Nafi. Nafi ini salah seorang tabi'in, muridnya Abdullah bin Umar. Dia melihat Abdullah bin Umar kalau selesai ngimami tidak meninggalkan tempatnya, tapi sholat di tempat pengimaman. Ini yang dikerjakan oleh Abdullah bin Umar, salah seorang sahabat Rasul. Jadi habis imami tidak harus ketika sunnah mundur ke belakang, tapi tetap di pengimaman, tinggal geser kanan kiri, Bapak Ibu ya. Ketika ditanya kenapa begitu, wa fa'alahu al-Qasimu, jawaban Abdullah bin Umar, karena Al-Qasim mempraktekkan itu. Siapa Al-Qasim? Rasulullah disebut mendapatkan kunyah ya, julukan Abul Qasim, bapak yang suka berbagi, Al-Qasim. Karena kalau Rasulullah punya rizki dari Allah SWT, dia dibagikan semua. Nanti kita akan baca hadisnya. Wa yudkaru, dan dijelaskan an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah, rafa'ahu,
mengangkatnya. La yatatawwa'ul imamu fi makanihi. Tidak boleh sholat tatawu seorang imam di tempatnya. Walam yasiha, tetapi hadis ini tidak sahih. Ini ada dalam riwayat Abu Dawud, tapi dalam penjelasan Al-Bukhari, hadis ini tidak sahih. Artinya imam boleh sholat di tempat dia ngimami. Tidak harus mundur ke belakangnya. Kemudian 849 yang bercerita adalah Ummu Salamah. Anna Nabi SAW adalah Nabi SAW, karena adalah iza apabila sallama telah mengucapkan salam, yamkusu fi makanihi yasiron. Yamkusu, muksi ya, muksi itu diam sejenak, fi makanihi yasiron, di tempatnya. Qala Ibnu Syihabin, Ibnu Syihab berkata, fanuro, maka kami melihat, wallahu, dan Allah a'lamu, lebih mengetahui. Likai yanfuda, supaya memberikan kesempatan, man orang-orang yan soripu minan nisa'i, agar orang-orang tidak menyusul kaum wanita. Di Rasulullah belum ada sutra seperti ini, Bapak. Jadi kalau selesai imami, Rasulullah tidak segera balik kanan. Saya mengucapkan salam, menunggu kaum wanita salam, kemudian mereka segera pulang. Baru Rasulullah kemudian balik kanan, yang setelah selesai, Rasulullah berdiri, para sahabat laki-laki balik kanan, sehingga mereka tidak bertemu dengan kaum wanita. Jadi itu digunakan untuk memberikan kesempatan kaum wanita agar pulang lebih dahulu. Ini juga dijelaskan di hadis 850. Sekarang 158 ya, babnya 851. Boleh enggak imam itu setelah selesai langsung pulang, melangkahi lehernya jamaahnya? Babu man shalla bin nasi fa zakara hajatan fatakhatahum. Bab orang yang sholat dengan orang lain, maksudnya ngimami, kemudian dia ingat suatu keperluan, fatakhatahum, kemudian melangkai pundak-pundak orang lain, jadi jeleng. Yang bercerita adalah Uqbah, dia berkata, Shallaitu, aku telah sholat wara'an nabiyyi, di belakang Nabi SAW, bil Madinati, di Madinah, al-asyra, sholatnya asar. Fasallama, kemudian Rasulullah salam, summa, kemudian koma, beliau berdiri, musri'an. Musri'an itu keris, tergesa-gesa. Saksek, beda. Saksek itu bergegas ya. Kalau keris lebih cepat daripada saksek. Fatahatto rikoban nasi, kemudian melangkai leher-leher orang. Ila ba'di khujari nisaihi, menuju ke sebagian kamar istrinya. Fawazi'an nasu, kemudian orang-orang kaget, min sur'atihi, karena ketergesa-gesaannya. Jadi para sahabat itu bertanya-tanya, kenapa Rasulullah selesai ngimami tidak duduk menghadap para jamaah, tidak berzikir, tetapi langsung bergegas pergi, menimbulkan tanda tanya besar, kan begitu ya Pak. Dulu dalam bahasa Indonesia kan begitu, ada tanda tanya besar, maksudnya keheran-heranan. Fakharaja alaihim, kemudian beliau keluar meninggalkan para jamaah. Faro'a, maka melihat annahum, bahwasanya mereka ajibu, mereka heran, min sur'atihi, dari ketergesa-gesaannya. Setelah selesai pergi, Rasulullah datang lagi, dan hebatnya para jamaah tidak ada yang meninggalkan masjid, masih tetap setia di situ. Tapi begitu Rasulullah datang, wajah-wajah para sahabat itu penuh dengan tanda tanya, ajibu, mereka terheran-heran. Menjadi bahasa kita ajib. Ajib
Heran ya, ajib itu heran. Takjub ya, dari bahasa Arab ternyata. Terus Rasulullah bilang begini, zakartu syai'an, aku ingat sesuatu, min tibrin, dari emas, ingdana, milikku. Fakaritu, maka aku tidak suka, ayah bisani, menggangguku. Fa'amartu bikismatihi, kemudian aku perintahkan untuk membaginya. Jadi selesai sholat, Rasulullah teringat, oh iya, masih ada emas yang ketinggalan di rumah. Dan Rasul tidak mau emas itu nanti mengganggu pada saat beliau melaksanakan sholat berikutnya. Daripada mengganggu, Rasulullah kemudian segera pulang dan meminta kepada istrinya untuk bikismatihi, untuk membagikannya. Ini yang 851, hadis 158. Pelajarannya apa? Ketika seseorang jadi imam, kemudian ada keperluan yang mendesak, selesai sholat langsung pulang, itu ya boleh. Tidak membuat sholatnya rusak. Atau ketika selesai sholat langsung punya rencana, ya segera laksanakan. Tidak menyebabkan sholatnya rusak. Ya, kan sholatnya sudah selesai. Tapi kalau pengen balik lagi ya boleh. Rasulullah kan balik lagi. Kemudian kalau ingin jamaahnya tidak bingung, ya sampaikan. Kan ini mikir, lu nggak ngerti Pak? Yang garis temen. Oh ya kelingan lagi pesan gorengan misalnya gitu kan. Nah, misalnya kan kadang-kadang lagi sholat itu dadak ingat sesuatu. Yang tadinya tidak ingat aja jadi ingat kan. Atau begitu selesai, aduh iya, lagi nyetel sanyut terus dipaten, ini kan bagian balik. Sampai rumah ternyata harus mati. Kan ini balik maning, boleh mati sanyone. Bukan banjiran mana-mana, yang manusiawi kan begitu ya. 159. Babul infitali wal insyirafi anil yamini wasyimali. Bab berpaling atau menghadap ke arah kanan dan ke arah kiri. Jadi imam boleh menghadap ke arah jamaah, ada pada depan, boleh menghadap ke arah kanan, boleh menghadap ke arah kiri. Wa kana adalah Anasun Anas yang tafilu an yaminihi. Anas itu kadang menghadap ke arah kanan. Jadi kalau kita ke arah kanan berarti menghadap ngalor ya Pak. Menghadap ngalor. Makanya kan pernah saya jelaskan para sahabat itu kalau makmum dengan Rasul itu rebutan sebelah kanan. Karena mereka nanti akan disawang oleh Rasul. Kemudian sebelah kiri kan sepi. Terus Rasulullah bilang yang sholatnya sebelah kiri itu dapat 2 pahala pada rebutan sebelah kiri. Sahabat itu begitu. Kalau di semangat Rasul itu balapan. Kalau orang sekarang tidak tahu kenapa tidak tertarik ya Pak. Jamaah 27 derajat ya tidak tertarik begitu. Menunggu sholat berikutnya didoakan para malaikat, mendapat kedoakan rahmat, ampunan, sholawat, ya banyak yang tidak tertarik. Orang sekarang tertariknya yang cash and carry, yang kontan. Kalau kontan tertarik. Yang tidak kontan nanti akan kita butuhkan. Kapan saatnya? Nanti. Sama dengan lampu mobil, kalau siang hari tidak begitu terasa bermanfaat, kecuali untuk ngedepi ya, kalau mau nyabrang. Bukan sen lampu utama. Tapi nanti kalau malam hari, nah itu baru dibutuhkan. Pahala-pahala ini akan dibutuhkan kapan? Ketika sudah saatnya kita di barzah, lah itu dibutuhkan. Yang tidak percaya ya nanti menyesal. Jebule barzah ada, pahalanya tidak ada, terus mau bagaimana? Yang tadi siang kami sampaikan di khutbah Jumat, akhirnya apa? Tetangisan di alam barzah. Nah keluarganya di dunia mendoakannya sifatnya membantu, bukan utama.
kan kita memahami filosofi ajanya gerakan si blorok mokan ora ngendok, masih mending bersandar dengan milik sendiri. Sama dengan orang mau piknik, ini nyenengan ndak sanggup oralah kanca wong sugih ka jilah ngandelna lamun naik lamun ora pan primen ya suka sanggup sendiri meskipun tidak banyak ya, bawa uang, bawa makanan, jangan lupa yang gampang lontong ya Pak, ndokasin kan gampang ya, orang bakal tumplek ya, arem-arem gitu ya. Ben ramai yang gawa sendir kan gitu ya, keripik diesel ya. Jadi begitu di tempat piknik lapar kan ya tinggal makan, uang ada, makan ada. Tapi kalau ngandel kan orang lain, orangnya ndak nawari, ya paling-paling celegak, celeguk lagi itu kan. Ada. Iya, pengen ndeleng nambah ya, pengen. Aduh berat kan ya. Makanya kita harus siapkan amal kita. Siapa yang mau nolongi kita nanti sudah dibaca. Makanya kita sudah ngaji itu harus semangat. Ya. Iya, semangat. Ya. Itu menghadap ke arah kanan. Wa yasarihi, dan kadang menghadap ke arah kiri. Wa yaibu ala mayyatawakho au mayyamidul infitala an yamini. Wa yaibu, dan mengkritik ala atas man orang yatawakho yang hanya mengutamakan au mayyamidul infitala menghadap an yaminihi ke arah kanan. Jadi Anas bin Malik tidak setuju kalau ada orang yang imami, selesai imami hanya madhab ke arah kanan. Itu kata Anas ya harus ke kanan, menghadap ke depan, menghadap ke kiri, jangan ke kanan terus. Jadi boleh ke kanan, boleh ke depan, boleh ke kiri. Itu ada dalilnya ya. Ini kita sudah tahu, oh kenapa di tempat kita kalau habis imami kok balik kanan. Ini ada hadisnya. Kemudian 852 dari Abdullah, dia berkata, la yaj'al ahadukum lisyaitoni say'an. Janganlah setan menjadikan salah seorang di antara kalian sesuatu min sholatihi, dari sholatnya. Yaro, dia melihat, anna haqqon alaihi, bahwasanya yang hak atasnya, alla yansorifa illa an yaminihi, hanya boleh menghadap kanan. Jadi kata Abdullah itu, orang yang selesai sholat hanya madhabnya ke satu arah, berarti arah yang lainnya diserahkan kepada setan. Maka ya gantian, ya. Memang tidak lazim ya. Jadi habis sholat kok madhab mana kan? Mau kan ini madhabnya gitu kan. Kalau sudah tahu ya nanti bisa ya. Jadi kadang sana, kadang sana. Ini pesannya dari Abdullah. Laqad sungguh itu aku melihat an-nabi ya Nabi SAW kasiron, banyak, yan soripu an yasarihi. Rasulullah juga sering banyak melihat ke arah sebelah kiri. Ini tentang etika bagi imam ketika selesai ngimami sholat. Sekarang etika jamaah. Nah, jamaah berarti imam dan makmum. Babu maja'a bisumin ni'i wal basoli wal kurrosi. Ini bab tentang as-sumi. As-sumi itu bawang. Bawang mentah. As-sumin ni'i itu artinya bawang mentah. Jadi orang yang mau jamaah dilarang makan bawang mentah. Kan aromanya aroma bawang berarti. Wal basoli, basol itu bawang putih. Wal kurrosi, bawang bakung. Tahu ya? Ya intinya kalau mau jamaah jangan makan makanan yang aromanya mengganggu.
Nanti yang dilarang bawang mentah, bawang putih, bawang bakung, terus menyenangkan malah makan jengkol misalnya. Jengkol ya mengganggu. Ya nanti kalau ngomong amin, teng kan sampingnya, wih, ngomong jengkol. Sampingnya jengkol, sampingnya petai, sampingnya durian, aduh mampu. Rasulullah menyampaikan begini, man akala suma awil basola minal ju'i aw ghairihi fala yaqrabanna masjidana. Siapa yang makan bawang mentah atau bawang putih karena lapar, maka jangan dekat-dekat dengan tempat sujud kami. Jadi kalau mau sholat habis makan bawang, biasanya makan bawang ada temannya Bapak Ibu ya. Temannya apa? Sate, mantep ya. Kan jarang orang makan bawang mentah, mesti ada temennya. Kecap, temannya lagi sate gitu kan. Temannya lagi nasi ya. Nah silakan kalau habis makan itu mau jamaah jangan lupa siwak, gosok gigi. Habis makan jengkol juga jangan lupa gosok gigi. Habis makan pete jangan lupa gosok gigi. Jangan sampai bau pete diganti bau jengkol, ya sama aja. Ya ngomong pete sih, pengen orang mampu ya, kayak mangan jengkol ya pada boh, kamu mampu. Ya termasuk bapak-bapak yang masih suka ngeses gitu ya. Ya kalau mau sholat ya gosok gigi gitu kan. Kan aromanya bagi yang tidak ngeses itu kan juga bikin pusing begitu ya. Artinya kita menjadi orang yang tasamuh, menghormati. Kan kalau ada tulisan di dalam elep ya Pak, Anda apa? Oh, tulisannya Anda sopan kami segan kan gitu ya. Jadi jangan bilang lah wong sing maam nyong, iya sing maam jenengan tapi sing mambu nyong kan begitu. Ya pernah suatu ketika kami diajak silaturahim ya. Habis sholat Jumat ya, seorang teman bilang, ya Pak, melu silaturahim, oh ya siap. Namanya tuan rumah baru saja makan siang Pak. Lauknya jengkol gitu ya. Jadi setiap ngomong teng maning. Iya, kita pulang berdua karo kumuyu be. Jenengan mau kerasa beli mau bisa? Kerasa apa? Mambu jengkol? Iya, jenengan sih? Iya, alhamdulillah berarti kita berdua normal semua katanya. Jadi kita sikapi dengan kebahagiaan, jadi tidak jengkel Pak. Normal semua apanya ya hidungnya Pak, soalnya masih mau aroma jengkol. Ya mungkin tuan rumah juga tidak salah karena kita datang persis baru saja beliau dahar siang kan. Kita tidak ngabari jadi belum siap-siap menerima tamu, tahu-tahu tamunya datang. Itu dilarang ya. Bisa. Kurang berapa menit lagi? Oh 3 ya. 853. Ini juga sama, Rasulullah SAW menyampaikan man akala min hadis sajarati yakni asuma fala yaqrabanna masjidah. Kemudian 854 juga sama, Rasulullah melarang Bapak Ibu ya. Ketika ditanya kenapa Rasulullah melarang 855 ini, Qul fa inni unaji malla tunaji. Kata Rasulullah, karena sesungguhnya aku bermunajat yang kalian tidak bermunajat. Dan Bapak Ibu, dalam penjelasan Fathul Bari, dikutip hadis, Rasulullah SAW menyampaikan bahwa aroma bawang itu menyakiti sahabatnya Rasul. Udi ashabi, menyakiti sahabatku. Sahabatnya Rasul siapa Bapak Ibu? Malaikat Jibril. Jadi malaikat Jibril tidak suka aroma bawang ya. Makanya kalau kita mau sholat ya upayakan bersiwak. Di samping gigi bersih juga makanan-makanan lain akan lepas. Tidak makan bawang Pak, tapi makan daging ayam. Nah, begitu lagi sholat kan ada yang nyangkul di gigi, akhirnya karo ilate
Iya. Ilate ngakali kue daging sing nyangkol ya Pak. Akhirnya sholat kalau pelet-pelet ya. Iya itu kan juga mengganggu. Nah, kalau kecekal ngau tangan bisa ditelengi kan ya sampai nyaksikan. Hanya sholatnya tidak fokus. Ini etika-etika dalam sholat berjamaah, aturannya sudah sampai kepada kita berupaya untuk melaksanakan. Tujuannya tidak lain dan tidak bukan untuk ittiba. Apa ittiba itu? Mengikuti Rasul. Dan harapan kita kalau kita sudah ittiba, Allah menanamkan kecintaan kita kepada Allah dan Allah akan mencintai kita. Kalau Allah mencintai kita, harapannya Allah mengampuni dosa-dosa kita. Yaghfir lakum dzunubakum. Bapak dan Ibu yang mudah-mudahan dirahmati Allah, sampai bab 160, hadisnya 856. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.